Karena kan surat kematiannya belum ada, Pak. Iya, sabar-sabar. Tangis pilu Ibunda Nazwa Alia, putrinya izin interview Bang malah tewas tragis di Kamboja. Tangis Laniari Hasibuan 53 tahun, pecah saat menceritakan kronologi kematian putrinya, Nazwa Alia 19 tahun, di Kamboja. Ia mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh jika Nazwa meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2025 setelah dirawat 4 hari di RS State Hospital. Kepada Tribun Medan, Laniari awalnya tak mengetahui jika Nazwa berangkat ke Kamboja. Ia menuturkan jika putrinya hanya izin mengikuti interview untuk melamar kerja di bank swasta pada 17 Mei 2025. Nazwa kala itu pergi pukul 5 pagi dan tak pernah pulang. Laniari yang panik pun mencoba menghubungi Nazwa berkali-kali. Laniari langsung pingsan setelah mengetahui jika Nazwa sudah berada di Bangkok, Thailand, padahal ia selalu melarang putrinya itu berangkat ke luar negeri. Ia lalu membuat laporan ke Polsek Medan Tembung namun ditolak dengan dalih jika Nazwa bukan anak di bawah umur. Rupanya, tak banyak kabar dari Nazwa setelah berada di Kamboja hingga akhirnya KBRI menyampaikan kabar duka ke keluarga. Diketahui, Nazwa Alia merupakan warga Jalan Bejogang Sejahtera Dusun 16 Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Lulusan SMK Telkom 2 Medan ini dikabarkan tewas secara tragis di Kamboja. Ternyata, Nazwa dari dulu memiliki cita-cita untuk bekerja di luar negeri setelah menamatkan sekolah. Salah satu negara yang ingin dikunjunginya adalah Kamboja. Namun keinginannya tersebut ditolak oleh sang ibu karena menilai Kamboja termasuk zona merah atau berbahaya untuk didatangi. Awalnya anak saya minta izin untuk ikut study tour tapi saya tolak. Lalu ia minta izin untuk interview di salah satu bank dan itu saya izinkan, ujar Laniari, Jumat, 15 Agustus 2025. Nazwa pun mengikuti interview di salah satu kantor cabang bank di kota Medan selama 2 hari. Pada Selasa, 27 Mei 2025, Laniari masih sempat berkomunikasi dengan putrinya. Malam harinya, Nazwa kembali meminta izin untuk mengikuti interview kedua. Tanpa sepengetahuan ibunya, ia sebenarnya sedang merencanakan perjalanan ke Kamboja. Pada 28 Mei pukul 5 WIB, Nazwa sudah berangkat dari rumah. Saya sempat bangun tapi karena lelah dan mengantuk saya tidak terlalu memperhatikan, tutur Laniari. Keesokan paginya, Laniari menerima pesan WhatsApp dari Nazwa yang mengatakan telah meninggalkan kunci rumah di jendela. Hingga siang hari tak ada kabar lagi dari putrinya, hal itu membuat Laniari panik dan berusaha menghubunginya. Sekitar jam 1 siang saya telepon tapi dia bilang jangan menelepon cukup SMS saja, kata Laniari. Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WIB, Laniari akhirnya mendapat kabar bahwa Nazwa sudah berada di Bangkok, Thailand. Saya sempat pingsan saat mendengar itu. Waktu saya tanya dengan siapa ke Bangkok, Nazwa bilang bersama teman PKL-nya. Tapi setelah saya desak ia mengaku pergi sendiri, ungkapnya. Nazwa saat itu menginap di Hotel Center Pound Bangkok. Saat Laniari menelepon Nazwa tak mau mengangkat. Anehnya, ia mengangkat telepon dari adiknya tapi hanya berbicara sebentar. Rasanya seperti ada yang mengawasinya, kata Laniari mengusap wajah. Karena panik, Laniari berencana melaporkan kehilangan anak ke Polsek Medan Tembung. Namun laporannya ditolak karena pihak keluarga sudah mengetahui keberadaan Nazwa dan ia bukan lagi anak di bawah umur. Malam itu saya tetap ke Polsek tapi laporan ditolak karena anak saya sudah diketahui berada di Thailand, jelasnya. Ternyata kabar mengejutkan datang pada Kamis, 7 Agustus 2025. Laniari mendapat kabar dari pihak KBRI di Phnom Penh bahwa anaknya sedang sakit dan dirawat intensif di State Hospital Provinsi Siem Reap. Namun ia mengaku dilarang pihak KBRI untuk pergi langsung ke Kamboja. KBRI menyarankan agar keberangkatan diwakili oleh anggota keluarga lainnya. KBRI melarang saya datang ke Kamboja karena katanya anak saya benci melihat saya. Mereka sarankan adik saya atau keluarga lain yang berangkat, tutur Laniari. Setelah sang adik tiba di Kamboja, Laniari menanyakan apakah ada perwakilan KBRI di rumah sakit. Ternyata tidak ada satupun petugas KBRI yang hadir. Setelah 4 hari perawatan, pada 12 Agustus 2025 Nazwa dinyatakan meninggal dunia. Saya dapat kabar tanggal 7 Agustus anak saya dirawat di RS, dan kemarin 12 Agustus, saya kembali dikabarkan kalau anak saya sudah meninggal dunia, ucap Laniari dengan suara bergetar. Hingga kini, jasad Nazwa masih berada di State Hospital Provinsi Siem Reap, Kamboja, sejak dinyatakan meninggal dunia pada 12 Agustus 2025. Laniari Hasibuan hanya bisa menangis dan pasrah setelah menerima kabar kematian putrinya. Niatnya untuk memulangkan jenazah sang anak pun terhalang biaya yang tak sanggup ia penuhi. Raut wajahnya tampak tegang, matanya sayu dan berkaca-kaca. Sesekali ia terdiam lama seperti kehilangan arah, sebelum akhirnya air mata jatuh di pipinya. Pihak keluarga kini masih terkendala biaya pemulangan jenazah yang mencapai $8.500 atau sekitar 138 juta. Ibu dua anak itu berharap pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Deli Serdang dapat membantu memulangkan jasad putrinya.
Saya tidak punya uang sebanyak itu, saya sangat berharap pemerintah membantu pemulangan jenazah anak saya, ujarnya lirih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.